Trump saat melakukan perjalanan ke Tiongkok baru saja menunjukkan bahwa teror telah tiba di Eropa melalui pintu yang para pemimpinnya sendiri pura-pura tidak melihat. Energi, bahan bakar, dan ketergantungan militer. Pada 14 Mei 2026, krisis yang dipicu oleh penutupan Selat Hormuz memberi Brussel pelajaran pahit. Karena Eropa yang sama, yang selama berminggu-minggu mengkritik Trump dan sekarang bergegas melindungi pesawat, jalan raya, kilang, dan jalur perdagangan yang bergantung pada kekuatan Amerika. Dan ini baru saja menunjukkan sebuah penghinaan yang jelas bagi pemerintah-pemerintah yang ingin tampil lebih unggul, sementara Washington dan Israel menghadapi Iran di titik paling sensitif energi dunia. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Krisis dimulai ketika perang melawan Iran menghentikan aliran melalui Selat Hormuz dan secara langsung mempengaruhi pasokan global. Badan Energi Internasional menyatakan pada bulan Mei bahwa lebih dari 10 minggu setelah dimulainya perang di Timur Tengah, kerugian pasokan yang terakumulasi melalui selat tersebut telah menurunkan cadangan minyak global dengan kecepatan rekor. Eropa bisa saja mengeluhkan gaya Amerika, tetapi mereka tidak bisa menghindari kenyataan bahwa keamanan energi mereka masih bergantung pada kemampuan militer Amerika Serikat. Pukulan paling terasa terjadi pada bahan bakar penerbangan. Reuters melaporkan berdasarkan data dari Badan Energi Internasional bahwa pasokan bahan bakar penerbangan dari Timur Tengah ke Eropa turun dari 330.000 barel per hari pada bulan Maret menjadi hanya 60.000 barel per hari pada bulan April. Badan tersebut juga menunjukkan bahwa Eropa perlu mengganti setidaknya 80%, sebaiknya 90% dari volume yang hilang untuk menghindari kekurangan di musim panas. Namun, impor bersih Eropa pada bulan April hanya mencapai 70% dari tingkat bulan Maret. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana, Eropa mencoba mengatakan bahwa krisis itu bukan urusan mereka, tetapi pesawat-pesawat mereka mulai bergantung pada rute alternatif yang mahal, lambat, dan tidak memadai. Brussels merasakan dampaknya sebelum mengakui besarnya masalah tersebut. Komisaris Energi Eropa Dan Jorgensen mengarahkan pemerintah-pemerintah Eropa untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan teratur guna mengurangi konsumsi, termasuk kerja jarak jauh, penjatahan bahan bakar, hari Minggu tanpa mobil, dan penundaan pemeliharaan di kilang agar produksi tetap berjalan. Alasannya adalah kenaikan harga minyak dan gas alam setelah perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz. Eropa yang suka berbicara tentang otonomi strategis harus kembali mengambil langkah-langkah yang mengingatkan pada krisis tahun 70-an, seperti mengemudi lebih sedikit, bepergian lebih sedikit, dan menghemat bahan bakar. Spanyol menjadi contoh terkuat dari pelajaran ini. Pada bulan Maret, pemerintah Spanyol mengatakan bahwa mereka tidak akan mengizinkan penggunaan pangkalan yang dioperasikan bersama dengan Amerika Serikat untuk serangan yang menurut Madrid tidak tercakup dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Trump menjawab di Oval Office di samping Kanselir Jerman Friedrich Merz mengancam akan memutus perdagangan dengan Spanyol dan menyatakan bahwa dia tidak ingin berurusan dengan pemerintah Spanyol. Associated Press mencatat bahwa pernyataan tersebut muncul setelah adanya penolakan dari Spanyol terhadap penggunaan pangkalan tersebut dan penolakan Madrid untuk meningkatkan pengeluaran pertahanannya di NATO. Siapapun yang menginginkan perlindungan Amerika tidak bisa bertindak seperti musuh ketika krisis datang. Tanggapan militer datang di Gibraltar. Pada 10 Mei 2026, sebuah kapal selam balistik kelas Ohio milik Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di wilayah Inggris di pintu masuk Mediterania. Kemunculan seperti ini jarang terjadi dan seringkali berfungsi sebagai pesan keputusasaan. Kapal selam tersebut membawa rudal Trident dan merupakan bagian dari kekuatan paling tangguh dalam triad nuklir Amerika. Lokasinya tidak dipilih secara acak. Gibraltar terletak berdampingan dengan Spanyol di jalur masuk ke Mediterania, tepat pada saat Trump menolak tanggapan dari Iran dan mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz. Pesan kepada Madrid dan Brussels disampaikan dengan tegas. Spanyol bisa saja menolak memberikan pangkalan, birokrasi Eropa bisa saja mengeluh, para diplomat bisa saja menulis pernyataan, tetapi Amerika Serikat masih memiliki jangkauan militer tanpa harus meminta izin. Kehadiran kapal selam di Gibraltar berbicara lebih keras daripada sebuah pertemuan di Brussels, karena menunjukkan kehadiran nyata, kekuatan nyata, dan risiko nyata terhadap Iran.
Sementara Eropa sibuk membahas cara menghemat bahan bakar, Washington menunjukkan bahwa tekanan terhadap Iran akan terus berlanjut melalui darat, laut, dan diplomasi. Trump tidak perlu meyakinkan Eropa dengan pidato. Kekurangan bahan bakarlah yang sudah cukup meyakinkan. Kontradiksi Eropa menjadi jelas karena ini bukan hanya soal minyak, tapi juga krisis sikap. Selama bertahun-tahun, sebagian elit Eropa terbiasa mengkritik Amerika Serikat di depan umum dan bergantung pada mereka di saat-saat penting. Mereka mengkritik Trump karena menuntut peningkatan pengeluaran militer, mengeluhkan tekanan terhadap NATO, berbicara tentang multilateralisme, tetapi ketika jalur energi mulai tertekan, mereka kembali mengandalkan armada Amerika. Pelajaran yang datang sekarang terasa pahit. Pidato tidak mengawal kapal, nota diplomatik tidak membuka kembali selat, dan rapat darurat tidak mengisi bahan bakar pesawat. Contoh sejarah yang mengikat krisis ini berasal dari Perang Yom Kippur pada tahun 1973. 1973, ketika negara-negara Arab penghasil minyak menggunakan embargo energi terhadap sekutu Israel dan memaksa Barat menghadapi kerentanan karena bergantung pada wilayah yang tidak stabil. Apa yang terjadi? Pada saat itu antrean panjang, pajak, inflasi, penjatahan, dan ketakutan ekonomi mengguncang negara-negara kaya yang mengira diri mereka kebal. Eropa belajar saat itu bahwa energi bukanlah sekedar masalah teknis, melainkan senjata politik. Lebih dari setengah abad kemudian, ketakutan itu kembali dalam bentuk yang berbeda. Bukan hanya barel minyak yang menjadi beban, tetapi juga bahan bakar penerbangan, logistik maritim, kapasitas penyulingan, dan perlindungan militer terhadap jalur-jalur tersebut. Negara-negara lain menunjukkan pola yang sama. Jepang, yang sangat bergantung pada energi impor, menganggap jalur laut sebagai masalah kelangsungan hidup nasional, bukan sebagai perdebatan ideologis. Korea Selatan tahu bahwa perdagangan, energi, dan pertahanan berjalan beriringan karena negara itu dikelilingi oleh ancaman nyata. Israel belajar bahwa hanya mengandalkan janji dari luar adalah risiko mematikan. Dan karena itu Israel memadukan pertahanan sendiri dengan aliansi kuat dengan Washington. Sudah banyak ibu kota Eropa yang mencoba menjual ilusi bahwa mereka bisa mengurangi pengeluaran militer, menghukum industri energi mereka sendiri, menutup kapasitas penghilangan, dan bergantung pada pemasok yang jauh. Dan masih sempat menggurui Amerika Serikat. Krisis di Hormuz membongkar fantasi itu karena menghadapkan setiap pemerintah pada pertanyaan yang tak ingin dijawab siapapun di Brussel. Siapa yang menjamin pasokan bahan bakar ketika jalurnya ditutup? Sekarang langkah selanjutnya adalah Eropa mencoba membeli waktu. Maskapai penerbangan mencari bahan bakar dari sumber lain. Pemerintah berusaha menahan kepanikan. Reuters menunjukkan bahwa perusahaan seperti TUI, Lufthansa, Ryanair, dan Wizz Air mengatakan telah mencari alternatif di Amerika Serikat dan Nigeria. Namun Reuters juga mencatat bahwa ketidakpastian jangka panjang tetap ada karena ketegangan di Timur Tengah. Eropa berusaha menghindari pembatalan massal, tetapi sudah membawa dampak politik dari krisis ini. Eropa harus mencari solusi setelah sebelumnya menganggap Trump berlebihan. Kekuatan Amerika yang dulu mereka sebut ceroboh, kini menjadi alat yang bisa mencegah krisis menjadi lebih buruk. Presiden Amerika menempatkan Eropa pada pilihan yang selama puluhan tahun coba ditunda Eropa. Entah benar-benar berkontribusi untuk keamanannya sendiri, atau menerima bahwa Washington yang akan mengambil keputusan saat dunia berada dalam kekacauan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.